Rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri semakin menguat. Rencana pertemuan dua elit politik tersebut sudah diucapkan berulang kali oleh masing-masing kubu. Baik elit Partai Gerindra maupun PDIP sama-sama belum membocorkan kapan pertemuan kedua belah pihak berlangsung. Kalau pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan sebelum pelantikan dan disebut tinggal menunggu waktu. Jadi tunggu aja. Ya kan lokasinya asik. Tapi Bu Mega memang menyambut, sudah menyampaikan ke Mbak Puan sendiri memang menunggu. Bukan menunggu, akan bertemu. Akan sama-sama bertemu. Tadi Pak Hashim bilang katanya udah 2 tahun nunggu, Bu. Iya. Gimana tuh Bu tanggapannya? Menunggu hari, menghitung hari. Pertemuan Prabowo Megawati ini diprediksi akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Bahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dirinya dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan terlaksana sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Namun demikian, Prabowo enggan memberikan keterangan lebih lanjut kapan tanggal persis pertemuan tersebut bakal terlaksana. Lantas kenapa pertemuan Prabowo Megawati hingga saat ini masih belum terlaksana? Apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apakah ada faktor tertentu yang menghalangi acara pertemuan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ini sudah tanggal 3, pelantikan tanggal 20, kalau memang saat ini sedang meramu momen pertemuan atau sedang mengatur tanggal pertemuan, tapi kira-kira kapan tanggal pertemuannya? Kalau sampai sekarang tanggal 3 belum bertemu, kira-kira apa sih kendalanya? Apakah belum bisa menentukan nih siapa yang menyambangi siapa atau juga akan bertemu di mana? Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One di sini sudah hadir 3 narasumber saya lewat sambungan Zoom. Satu di sini Mas sudah tersambung dengan saya, Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara PDIP. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Ya. Mbak Caca. Mas Seno, kalau di studio TV One saat ini sudah ada Mas Habibur Rahman, bahkan juga Mas Agung Baskoro. Ini pertama kali saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Tidak bermaksud untuk mengecilkan, siapapun boleh mengunjungi siapa. Siapapun boleh berinisiatif untuk bertemu. Tapi kan sekarang kapasitasnya di sini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Ada tidak sih niatan dari Ibu Mega untuk menyambangi Pak Prabowo? Ya, yang pasti niatan untuk merencanakan pertemuan itu kan artinya harus berlaku di dua belah sisi. Dan sejauh ini kami semua di PDI Perjuangan satu suara menyambut baik wacana pertemuan itu. Persoalan momentum dan kapan akan dilaksanakan, saya rasa kedua tokoh bangsa ini akan punya momentum yang paling tepat. Tetapi Mbak Caca, saya rasa pada dasarnya satu hal yang jadi prinsip, bahwa kita semua di PDI Perjuangan berada di satu posisi politik seperti ini. Satu, kita tidak berharap bahwa pertemuan itu akan ada satu hal yang sifatnya politik pragmatis. Ada satu konsep yang transaksional di dalam pertemuan tersebut. Dan yang kedua, kita juga tidak kegeeran merasa bahwa pertemuan itu akan berimplikasi kepada tawaran-tawaran politik tertentu. Buat kami pertemuan ini pertemuan yang mengundang harapan baru, pertemuan yang mempertemukan dua ketua umum partai pemenang Pileg dan pemenang Pilpres. Dan itu saja buat saya adalah, buat kami semua adalah wacana yang sangat baik menyongsong transisi ke pemerintahan. Jadi prinsipnya keinginan untuk bertemu itu adalah sesuatu yang kami apresiasi, yang kita anggap baik, yang kita dua belah pihak pasti inginkan. Itu saja Mbak Caca. Oke, Mas Habib, kalau lewat dari jawaban Mas Seno ini intinya bahwa PDIP dalam posisi menunggu ini ya. Tidak bertemu nggak apa-apa, nggak bertemu juga nggak apa-apa, karena nggak ada hal yang transaksional yang diharapkan dari PDIP. Itu berarti apakah inisiatifnya harus dari Pak Prabowo atau bagaimana Mas Habib? Saya nggak tahu akan kalau setiap pertemuan ya inisiatifnya dari mana, tapi yang jelas kedua belah pihak memang tidak memiliki keberatan apapun untuk saling bertemu. Ya. Jadi menjadi tidak relevan lagi nanti dibilang inisiatifnya dari mana, karena komunikasi secara resiprokal selama ini sudah berlangsung dengan sangat amat baik. Ya. Hampir tiap hari elit-elit kami bertemu, ya, karena sama-sama di DPR kan. Pak Dasko dengan Mbak Puan kan tiap hari bertemu dan berkomunikasi. Nah, apa masalahnya sehingga
belum terwujud pertemuan. Nah, mereka juga yang paham. Tapi menurut saya ya nggak akan ada masalah yang signifikan. Ya, kalau kedua belah pihak ini tentu punya pandangan yang sama, punya semangat yang sama bahwa ini proses akan terjadi transisi pemerintahan dalam waktu dekat ini, dan ke depan Pak Prabowo akan memimpin selama 5 tahun. Kita pengen membuat capaian-capaian yang signifikan untuk bangsa dan negara, baik di Pak Prabowo maupun Ibu Megawati. Ini kan tokoh bangsa. Jadi benar kata Mas Seno, ya, ini melampaui kepentingan-kepentingan politik pragmatis atau politik-politik praktis pihak-pihak tersebut. Nggak hanya itu, ya, kita bicara yang lebih besar, bukan siapa berkoalisi dengan siapa, ya. Kemudian siapa jadi menterinya siapa, ya, tidak seperti itu. Lalu soal tempat tadi, saya pikir itu hal yang sangat akan mudah ditentukan, ya. Pak Prabowo orang yang sangat gampang, misalnya ke Pak SBY, beliau datang ke rumah ke tempatnya Pak SBY, ya kan, ke tokoh-tokoh yang lain juga beliau sering datang. Nggak ada masalah, bukan karena misalnya Pak Prabowo adalah presiden seolah menjaga jarak harus pihak lain datang ke Pak Prabowo. Tidak ada sifat-sifat seperti itu di Pak Prabowo. Mungkin akan ditentukan sesuai kenyamanannya para pihak saja, ya, tempat-tempat pertemuan tersebut. Oke, kalau Mas Agung seperti apa? Analisis dari Mas Agung, kenapa sih dua tokoh besar ini tidak bertemu? Kita nungguin dari apa? Dari bulan puasa coba. Lebaran kita tungguin. Ini sekarang sampai pelantikan, menjelang pelantikan. Boleh dijawab? Iya, secara normatif sebenarnya tidak ada hambatan, ya. Tinggal ini soal teknis saya kira. Jadi kalau saya dapat info-info rumor spekulatif dari Pak Dasko, kita tahu sudah ada menunya. Dari Bang Said Abdullah tanggal ganjil. Kalau dari Mbak Puan itu sama-sama ingin bertemu. Jadi saya kira ini tinggal memformulasikan tempatnya di mana. Apakah di Kertanegara, apakah di Teguh Umar, atau di Hambalang, atau di mana. Jadi hal-hal semacam itu kan dalam politik penting, Cak. Karena menentukan berapa lama durasinya. Kalau 1 jam mungkin ya sebatas normatif, ya, menormalisasi relasi yang mengemuka pasca Pilpres. Tapi kalau lebih dari 1 jam bisa jadi itu obrolannya sangat substantif. Ngobrolin soal bangsa ke depan, kolaborasinya seperti apa di legislatif, di eksekutif, seperti itu. Jadi dalam politik hal teknis itu bahkan melampaui hal-hal yang substantif. Dan itulah yang sedang diformulasikan hari ini, sehingga kapan waktunya maka kita harus menunggu dengan sabar seperti. Tapi yang jelas PDIP Gerindra ini kenapa bertemu itu yang paling penting. Kenapa? Karena dua-duanya punya posisi tawar. Kita tahu PDIP partai pemenang legislatif yang kemarin sudah membuktikan kemampuannya beroposisi, mampu mengorkestrasi, ya, revisi Undang-Undang Pilkada yang sangat viral itu. Tapi Gerindra di satu sisi mampu mengorkestrasi teman-teman partai yang akhirnya bisa berkumpul dalam satu koalisi besar, dan itu bagi PDIP juga penting karena partai pemenang Pilpres itu punya fitur-fitur kekuasaan yang sedikit banyak bisa berdampak langsung ke PDIP. Jadi urgensi ketemuannya bertemu itu sama-sama punya posisi tawar dan memang harus bertemu. Di mata publik penting, kenapa? Karena ini bagian dari merekatkan kohesi sosial kita. Tapi di mata Pak Prabowo juga ini jauh lebih utama. Kenapa? Beliau bisa berkomunikasi dengan presiden manapun. Dan kita butuh aktor semacam itu. Pak Prabowo bisa komunikasi ke Pak SBY, ke Pak Jokowi, mungkin ke Ibu Mega lebih dalam lagi seperti itu. Jadi saya kira kita butuh aktor, dalam tanda petik presiden, yang memang bisa merangkul semua kalangan, semua tokoh-tokoh bangsa agar apa? Kita semakin solid menghadapi berbagai tantangan. Mas Seno, setuju tidak dikatakan Mas Agung bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini adalah sebuah keharusan? Ataukah mungkin jangan-jangan ya terserah juga lah PDIP mau bertemu atau tidak? Bagaimana Mas Seno? Ya, suatu hal yang baik yang pasti, ya. Harus itu nanti kan tentu saja kita menyadari kapasitas baik Bu Mega dan Pak Prabowo ini sama-sama negarawan yang sudah mengarungi asam garam dunia politik. Tapi bahwa harus atau tidak, saya rasa yang pasti ini sesuatu yang baik. Tetapi kalau dalam konteks pertemuan, saya rasa kan tadi sudah disampaikan bahwa ini hanya soal teknis saja, kapan akan bertemu. Sangat mungkin mau H-2 pelantikan, mau H-1 pelantikan, bisa-bisa saja. Momentum yang tepat itu bisa datang kapan saja. Yang pasti dalam konteks itu, saya rasa ini adalah one of the most anticipated meeting dalam landscape politik Indonesia pasca Pilpres, dan oleh karenanya persiapannya harus matang,
tapi pertemuannya saya yakin akan berlangsung dengan cair. Bu Mega dan Pak Prabowo punya sejarah panjang, baik sebagai mitra dalam Pilpres sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maupun sebagai kompetitor dalam konteks PDI Perjuangan dan Gerindra yang berbeda posisi politik pada saat Pilpres 2014 dan 2019 misalnya. Artinya apa? Dalam konteks demokrasi yang punya aturan main, beliau berdua ini adalah turut serta membentuk sejarah bangsa Indonesia dalam konteks politik. Maka dalam hal itu pandangan-pandangan politik Bu Mega, termasuk bagaimana cara Ibu Mega memandang Indonesia beberapa saat ini, itu juga menjadi sangat penting untuk didiskusikan dengan Presiden terpilih. Jadi buat kami ini pertemuan yang baik. Apalagi kita sadar bahwa dalam konteks dunia perguruan tinggi, dalam konteks civil society, itu banyak sekali pandangan-pandangan kritis tentang jalannya demokrasi kita selama sekian bulan, sekian tahun ini. Dan itu akan menjadi satu harapan baru pada saat Bu Mega dan Pak Prabowo bertemu untuk membicarakan isu-isu substansial tentang bagaimana kita melakukan normalisasi nilai dalam berbagai konteks, dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program, maupun dalam bentuk political will. Saya rasa pertemuan itu akan menjadi sangat monumental dalam konteks transisi ke pemerintahan baru. Itu Mbak Caca. Oke. Kalau kita membaca mengenai apa ya, sebuah istilah ya dalam sebuah hubungan ini, kalau memang penting pasti akan diperjuangkan. Kalau ada sebuah pertemuan yang sudah ditunda-tunda sejak lama belum bertemu juga, apakah memang pertemuan ini dirasa penting atau tidak penting? Karena sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, mungkin kepada PDIP, Ketua DPR dikasih, tapi kok belum bertemu juga. Apakah karena masih bimbang ini mau gabung pemerintahan atau tidak? Sesaat lagi.